Belajar dari ayah kaya, 10 nasihat nggak terdidik yang bisa membawa kekayaan ala Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki berbagi pelajaran tentang uang yang udah dia pelajari selama bertahun-tahun dari dua orang ayah. Robert menjelaskan perbedaan mencolok antara ideologi uang dari kedua ayah itu. Ayah miskin, yaitu ayah biologisnya yang terpelajar, punya konsep uang yang salah dan dia terjebak di lingkaran setan. Dia percaya kalau cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. Di sisi lain, si ayah kaya, ayah tetangganya, yang membuatnya belajar buat maju dengan pola pikir yang berani. Ayah kaya percaya kalau kekurangan uang adalah akar dari semua kejahatan. Video ini bakal memicu dirimu buat menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa aku mau terus terjebak dalam lingkaran setan? Apa aku sudah punya aset atau malah punya liabilitas? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu adalah poin-poin penting dari buku terlaris Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad yang bisa kita gunakan. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Yuk kita jawab pertanyaan itu tadi. Nomor 1, manuver pikiranmu. Kalau kamu bilang, aku nggak bisa membelinya, itu artinya kamu memblokir dirimu buat memikirkan kemungkinan lain. Daripada bilang begitu, lebih baik kamu bertanya, gimana caranya aku bisa beli itu? Pikiran ini bakal jadi umpan buat otak kita, supaya bisa memikirkan kemungkinan lain yang lebih banyak. Manuver setiap pikiran negatif dari kata nggak bisa dilakukan jadi sebuah sikap mindset bisa melakukan. Contohnya, Robert Kiyosaki belajar keluar dari lingkaran setan. Dia bekerja nggak dibayar buat ayah temennya, tapi dia belajar menghadapi rasa takut dan belajar punya keinginan buat manfaatkan uang yang dia punya supaya bisa bermanfaat buatnya dan temennya. Saat bekerja di toko, dia punya cara buat gunakan buku komik lamanya supaya bisa mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Nomor 2, ambil resiko dan jadilah makin cerdas dengan setiap pengalamanmu. Orang kaya berani ambil resiko karena mereka bisa temukan peluang yang datang dan pergi di kehidupan ini yang punya potensi buat mengubah mereka jadi miliarder. Resiko pertama yang diambil oleh Robert itu adalah waktu investasi pertamanya, dia investasi ke kondominium kecil seharga $18.000 di Hawaii. Kondominium itu memberinya hasil $25 sebulan. Walau hasilnya yang didapat itu nggak banyak, dia jadi pintar dan selanjutnya dengan setiap kesepakatan dia jadi lebih pintar supaya uangmu bisa tumbuh jadi lebih banyak. Kamu nggak bisa main aman dan simpan uangmu di rekening tabungan aja. Inilah saat dimana investasi itu, entah investasi mau di saham atau properti, punya peran yang penting. Apa kamu pengen tetap terjebak di posisi dimana kamu sekarang? Atau kamu pengen ambil risiko yang udah diperhitungkan supaya kamu bisa naikkan pendapatanmu secara signifikan? Jadi stop cara yang biasa-biasa aja. Ambil risiko yang udah kamu perhitungkan supaya bisa membantumu membangun kekayaan dan membuatmu jadi pintar dengan setiap pengalaman dan juga kegagalan. Cobalah buat menyusun strategi investasimu, berangkat dari pengalamanmu buat menciptakan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan yang benar. Nomor 2, jadilah orang yang melek keuangan. Menurut Kiyosaki, ini instruksi terpenting yang bisa membantu seorang buat membangun fondasi yang kuat. Kecerdasan bisa memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Dan uang tanpa kecerdasan finansial adalah uang yang akan segera hilang. Selama ini kita belajar buat bekerja demi uang, tapi kita nggak tahu gimana cara menghasilkan, menyimpan, dan mengelola uang. Kita harus belajar gimana cara menciptakan kekayaan, yaitu belajar tentang kemandirian finansial. Oleh karenanya, buat memastikan kebebasan finansial, perhatikan inflasi yang selalu terjadi dari tahun ke tahun dan juga miliki komposisi investasi dan aset produktif yang tepat supaya kamu bisa mencapai tujuan finansialmu. Rencana investasimu akan sangat tergantung pada tujuanmu. Sekedar buat mempertahankan modalmu supaya tidak termakan inflasi, atau ingin modalmu bisa menjadi lebih besar, dan semuanya tetap bisa tercapai asalkan kamu mau berinvestasi secara teratur dan disiplin. Nomor 4, tetap fokus.
Robert Kiyosaki menjelaskan kalau individu itu harus tetap fokus pada tujuan akhir yang bisa mengarah ke kebebasan finansial, dan kita harus berusaha supaya bisa mencapai itu. Karena itu cobalah buat mencari cara yang legal dan sah buat bangun kekayaan. Cari peluang dan berinvestasilah ke suatu bisnis supaya bisa membangun lebih banyak aset dan punya arus penghasilan yang kuat. Gunakan penghasilanmu yang sudah kamu peroleh untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi penghasilan atau kekayaan yang bisa membawamu ke kebebasan finansial. Nomor 5. Memahami cara kerja pajak di perusahaan. Di bukunya, Robert Kiyosaki juga menjelaskan cara para korporasi atau perusahaan bayar pajak mereka. Mereka dapat uang, belanjakan uang itu, dan mereka kena pajak dari uang yang tersisa di akhir. Padahal buat orang biasa, mereka itu kena pajak atas penghasilan atau uang yang didapat di muka, baru boleh berbelanja. Sistem ini merepotkan buat para wajib pajak, tapi bisa dihentikan kalau kamu punya pengetahuan di akuntansi, investasi, pemahaman pasar, dan hukum. Setelah kamu memahami bidang tadi, kamu bisa merencanakan pajakmu dan akhirnya menghemat biaya pajakmu. Uang pajak yang sudah dihemat tadi bisa diinvestasikan dengan bijak buat menambah kekayaanmu. Saat kamu berinvestasi, salah satu metode investasi yang paling hemat pajak adalah reksadana. Karena menurut undang-undang, yang namanya reksadana itu adalah salah satu instrumen investasi yang tidak dikenakan pajak. Nomor 6. Ciptakan uangmu sendiri. Pikiran yang terlatih adalah pikiran yang kaya. Karena semakin kamu melatih pikiranmu buat bisa ambil langkah berani, kamu bakal terus maju. Orang kaya bisa menciptakan kekayaan mereka sendiri dari masalah yang mereka temui sehari-hari. Uang itu harus dibuat. Kiyosaki juga menegaskan buat pekerjakan orang-orang cerdas supaya bisa manfaatkan pengetahuan mereka. Sebelum kamu bisa membangun kekayaanmu, kamu harus membangun dasar pengetahuanmu karena akan lebih banyak memberimu kekuatan nantinya. Pekerjaan dan bisnis itu dua hal yang berbeda kalau dibahas dari sisi keuangan. Profesi atau pekerjaanmu itu bisa membayar biaya hidupmu sehari-hari. Bisnismu menumbuhkan asetmu. Profesi dan bisnismu, termasuk bisnis sampingan, bisa jadi dua hal yang tidak terkait sama sekali. Katakanlah profesimu ada di bidang konstruksi dan kamu punya bisnis yang didanai dari sisa pekerjaanmu. Kamu tahu kalau pengeluaran sehari-harimu ditanggung penghasilan dari pekerjaanmu. Tapi buat bisa tumbuh secara finansial, kamu perlu mengembangkan asetmu yang bisa dilakukan dengan mengembangkan bisnismu. Akhirnya kalau kamu bisa berhenti dari pekerjaanmu dan hidup dengan pendapatan yang kamu dapat dari asetmu, nanti pada akhirnya kamu bakal bisa berhenti dari pekerjaanmu dan hidup dengan pendapatan yang bisa kamu dapat dari asetmu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kamu juga harus paham celah hukum dan sistem perpajakan. Jangan serahkan uangmu buat bayar pajak kalau emang nggak perlu. Nomor 7. Belajar supaya bisa dapat skill buat hidup, bukan buat cari uang. Keterampilan hidup seperti komunikasi, manajemen orang adalah faktor penting buat kesuksesan finansial, dan hal ini nggak diajarkan secara resmi di sekolah. Kamu harus dapatkan keterampilan hidup ini buat membantu dirimu masuk ke jalan menuju kebebasan finansial. Keterampilan komunikasi dan juga manajemen orang yang efektif bisa mempermudahmu buat mencari informasi yang penting buat investasimu. Nomor 8. Kendalikan ketakutan dan keserakahan. Fear and greed. Ini adalah dua emosi yang sering kita punya saat kita dihadapkan dengan uang. Dua emosi ini menyebabkan kita punya keputusan keuangan yang buruk. Contoh dari akar emosi ini, bayangkan kalau kamu naik gaji. Rasa takut kehilangan uang bakal mencegahmu buat berinvestasi di saham atau aset lain yang sebenarnya bisa membawa kekayaan di masa depan. Di sisi lain, rasa serakah bakal mempengaruhimu dan membuatmu membeli mobil baru atau rumah baru dengan uang ekstra itu, karena hal-hal itu terlihat sebagai pilihan yang lebih aman dan nyata. Biarpun nyatanya sekarang bunga KPR itu lebih besar, harga BBM juga tetap tinggi, dan hal-hal itu bisa menyeretmu untuk kembali ke titik awal.
Buat mengatasi ketakutan dan keserakahan, kamu harus punya niat buat meningkatkan pengetahuan finansialmu, karena nggak ada yang mau melakukan itu buatmu. Pelajarilah pencatatan keuangan, pelajari cara menabung, pelajari cara investasi, pelajari semua istilah keuangan, misalnya bunga berbunga, dan pelajari cara mengamankan masa depanmu dengan dana pensiun. Makin awal kamu bisa belajar dan mendidik dirimu secara finansial, makin baik. Karena semakin lama kamu biarkan dan semakin tertinggal, maka makin banyak yang harus kamu kejar. Nomor 9. Selalu motivasi diri. Jalan buat dapatkan kekayaan yang melimpah seringkali panjang dan berliku. Kamu bakal ada di jalan ini buat jangka panjang, dan kamu bakal terus melangkah walaupun rintangan muncul di sepanjang jalan. Buatlah daftar apa yang kamu inginkan dan gak kamu inginkan. Mungkin kamu pengen segera bisa melunasi kredit rumahmu dalam 5 tahun. Mungkin kamu pengen bisa mandiri secara finansial. Dan mungkin kamu gak ingin berakhir dalam situasi keuangan yang mirip sama orang tuamu. Saat kamu lagi putus asa, coba tengok lagi daftar yang sudah kamu buat dan ingat alasanmu kenapa kamu pengen menambah kekayaanmu. Biarpun cara ini harus dilakukan secara berhati-hati, tapi ada satu cara lain buat motivasimu. Caranya yaitu membuat dirimu senang sebelum kamu menggunakan uangmu buat bayar tagihan. Kalau kamu bayar tagihan lebih dulu, kemungkinan besar kamu nggak akan termotivasi buat cari uang tambahan, karena kamu memang nggak menikmati uang itu. Dan kamu bakal menunda mencari uang lebih di bulan depan dan bulan berikutnya lagi. Kalau kamu bisa manjakan dirimu dulu, entah buat beli beberapa hal, misalnya tentang pendidikan keuangan atau sesuatu yang lebih sembrono, kamu tetap harus punya uang sisa buat bayar tagihanmu. Jangan sampai kamu kredit sembarangan buat mendapatkan uang lebih. Nomor 10. Hindari kemalasan dan liabilitas. Ada 2 jebakan yang harus diperhatikan waktu kamu melangkah lebih jauh di jalan kesuksesan finansial. Dari luar, kemalasan itu bisa rasanya seperti kamu sedang produktif, tapi sebenarnya kamu mengubur kepalamu dalam pasir. Kamu juga harus waspada sama kesombongan. Arogansimu itu sebenarnya ketidaktahuanmu dan egomu yang bisa membawamu ke masalah keuangan dan investasi, yang mungkin saja melalui investasi-investasi yang terlalu bagus buat jadi nyata cuma karena kamu yakin kamu yang mutusin sendiri. Pastikan kamu juga tahu perbedaan dari aset itu sesuatu yang bisa hasilkan uang buatmu, misalnya real estate, saham, obligasi, dan royalti, sama yang namanya liabilitas yang bakal membebanimu seperti rumah tinggal yang dibeli menggunakan kredit dan juga butuh perawatan. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.